Sarah tetap tenang saat meeting penuh tekanan, sedangkan Maya sebaliknya energik dan spontan saat menghadapi deadline. Menurut zodiak, seharusnya mereka mirip. Nyatanya, karakter mereka sangat berbeda. Kenapa begitu? Ini bukan kasus unik. Banyak profesional yang merasa zodiak tidak mampu menjelaskan perbedaan kepribadian secara akurat. Bagaimana mungkin dua orang dengan zodiak yang sama punya gaya kerja yang sangat berbeda? Hari ini kita akan kupas jawabannya. Dalam 8 menit ini kita akan bahas 3 perbedaan utama antara zodiak dan pace. Yang pertama, pondasi. Zodiak hanya berdasarkan posisi matahari, sedangkan pace menggunakan kalender lunisolar dengan komponen yang jauh lebih lengkap. Yang kedua adalah tingkat presisi. Zodiak memiliki 12 kategori, sedangkan pace memiliki ribuan kombinasi spesifik. Yang ketiga adalah aplikasi. Zodiak bersikap deskriptif, sedangkan pace bersifat strategis dan praktis. Semua itu berdasarkan teks klasik Chuan Hai Ceping dan San Ming Tung Ho mengenai pace. Kita bahas yang pertama. Pada zodiak modern, Aries, Taurus, Gemini, dan selanjutnya didasarkan pada posisi matahari saat lahir. Jadi kalau mamanya Sarah lahir 15 Mei, ia dikategorikan sebagai Taurus. Pendekatan ini sederhana dan mudah digunakan dalam percakapan sehari-hari. Pace menggunakan sistem lunisolar. Berdasarkan Yuan Hai Ceping, pace membaca 4 pilar kelahiran, yaitu yang pertama adalah pilar tahun, kedua adalah pilar bulan, ketiga pilar hari, dan yang terakhir adalah pilar jam. Setiap pilar terdiri dari batang langit Tianken dan cabang bumi Teci yang menghasilkan total 8 karakter. Sebagai contoh, Sarah lahir 15 Mei 1990 jam 2 siang. Ia tidak hanya memiliki satu label, tapi satu blueprint energi yang kompleks. Ini disebut sebagai Four Pillar of Destiny atau disebut sebagai Sichu Mingli. Kita bahas perbedaan yang kedua. Zodiak membagi manusia ke dalam 12 kelompok. Artinya jutaan orang di dunia memiliki zodiak yang sama. Semua Taurus dia katakan praktis, stabil, keras kepala. Pendekatan ini terlalu umum untuk digunakan dalam pengambilan keputusan pribadi atau profesional. Di lain pihak, pace jauh lebih presisi. San Ming Tung Hui menjelaskan bahwa kombinasi 8 karakter menciptakan ribuan kemungkinan. Bahkan, jam lahir saja bisa mengubah pola energi secara signifikan. Sebagai contoh, Sarah dan Maya sama-sama lahir di bulan Mei. Tapi Sarah lahir di jam 2 siang, yaitu periode kuda, dan Maya lahir jam 8 malam di periode anjing. Di pilar jam mereka berbeda, sehingga energi dominan dan cara tampil di dunia profesional juga berbeda. Pilar jam mewakili gaya berekspresi instinktif dalam pekerjaan. Sarah lebih tenang dan terstruktur, sedangkan Maya lebih dinamis dan spontan. Ini perbedaan yang tidak bisa ditangkap dalam zodiak biasa. Kita bahas yang ketiga. Zodiak cenderung bersikap deskriptif dan berorientasi pada hiburan. Misalnya, minggu ini Taurus akan penuh peluang cinta. Ini tidak salah karena ini bagian dari budaya populer, tapi pendekatannya lebih general. Sedangkan pace adalah alat strategi. Menurut Titian Sui, tujuan analisis ini adalah memahami kecenderungan alami dan menggunakannya dalam merancang strategi hidup. Contohnya, seorang dengan elemen dominan logam tapi lemah dalam api akan disarankan untuk mencari lingkungan kerja yang memberi semangat dan dinamika, bukan sekedar memberi label analitis. Pace juga mencakup timing, kapan waktu terbaik untuk membuat keputusan besar. Ini tingkat presisi dan strategi yang tidak disediakan oleh zodiak. Ringkasnya, zodiak berbasis solar snapshot, sedangkan pace menggunakan sistem lunik solar dengan 4 pilar. Yang kedua, zodiak punya 12 kategori dan pace punya ribuan kombinasi. Yang ketiga, zodiak bersikap deskriptif, sedangkan pace bersikap strategis dan kontekstual. Keduanya memiliki nilai masing-masing, tapi untuk strategi pengembangan diri, pace memberi insight yang lebih dalam.
Kalau kamu ingin lihat sendiri seperti apa pajajar kamu, kunjungi SID/Get Moving. Di sana tersedia chat gratis untuk analisis dasar dan juga konsultasi profesional jika kamu ingin pendalaman strategi karir berdasarkan pola energi unik kamu. Subscribe untuk konten mingguan tentang Chinese Metaphysics yang aplikatif untuk pengembangan profesional. Sampai jumpa di video berikutnya.